Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya di saat ini Subhana Rizal bisa berjumpa kembali dengan pemirsa semuanya di media center PCNU Kabupaten Nganjuk. Tentu di bulan Ramadan seperti ini akan banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa pemirsa peroleh dari perbincangan kami di media center PCNU ini. Untuk itu dalam program Ramadan Sareng Kiai kita hadirkan dan sudah hadir juga di studio media center di saat ini. Beliau adalah Kiai Haji Harisuddin Akib, salah satu jajaran dari Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk yang akan bersama kita di saat ini untuk memberikan khazanah, memberikan wawasan pada kita, pada pemirsa semuanya agar bisa menambah kualitas puasa kita. Baik pemirsa, kita akan segera saja bersama dengan beliau Yai Haji Harisuddin Akib. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Yai? Alhamdulillah sehat ini. Sehat puasa. Siap. Ini kita sudah puasa ini Yai. Iya, ini tadi saya tidak puasa karena siap-siap puasa nanti yang akan datang. Ya, alhamdulillah sehat Yai. Kerso rawuh juga Alhamdulillah, di media alhamdulillah. center ini. Alhamdulillah, nggih. Yai, setiap tahun kita puasa ya. Setiap tahun kita juga menjalankan sesuai dengan tuntunan lah mungkin begitu. Tetapi tidak jarang atau tidak banyak orang yang bagaimana puasa ini berdampak secara pribadi, terutama dalam hal menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita ini lunak. Katanya hati lunak itu akan bisa ini juga menuntun perilaku kita juga begitu ya. Ini yang kita mohonkan nasihat di kesempatan kali ini. Silakan ya. Nggih. Terima kasih Pak Abu Rizal. Memang di antara hikmah yang diharapkan bahkan menjadi target daripada puasa yaitu memang melembutkan hati itu. Memang tidak ada kata melembutkan tapi memang wujud konkret daripada berhasilnya puasa itu hati yang lembut itu. Seperti penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Itu 134 135 ya. Jadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim faman yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu kriteria muttaqin, yang muttaqin itu adalah target daripada Allah membuat kurikulum umat Islam, pelatihan dirinya yang namanya puasa itu. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu dijelaskannya siapa tattaqun, muttaqin itu siapa? Di ayat 134 35 dari surat Ali Imran di surat berikutnya. Nah, itu kriterianya orang yang lembut hati itu. Salah satunya Itu kayaknya malah itu yang utama ya, itu saja. Jadi yang mutakin yang sesungguhnya dalam pengertian karakter yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu suka berbagi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan longgar maupun sempit. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua bisa menahan amarah ketika emosi, gitu bisa menahan, tidak krak ya, hatinya lembut. Bisa wal kadhiminal wal afina 'anin nas, bisa memaafkan orang lain, bisa mengerti,
memahami dan memaafkan orang lain, tidak menjadi pendendam keras. Sarra wa dzar kadhibun wal afin wa yuhibbul muhsin. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau tergelincir dalam berbuat dosa, fahsya, terus mendolimi dirinya sendiri, melakukan apa yang merugikan diri sendiri secara hakiki, segera bisa ingat kembali pada Allah. Fa'al wa dzakaru wastaghfaru wa may yaghfiru dzunuba illa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak terus-menerus ketika sudah tahu, orang yang lembut hatinya ketika tahu dia dalam salah, misalnya suka berbuat yang tidak disenangi Allah, dibenci Allah, atau perilaku apa yang memang tidak baik ya dia tahu, segera merubah diri. Itu tandanya orang yang tidak keras hatinya. Banyak kan di antara kita mungkin yang wis ngerti gak bener itu gak terus karena wah, tradisi, karena apa itu, sehingga itu hatinya keras. Biasanya itu ndak mau gitu juga, ndak bisa segera merubah diri, itu tanda keras. Nah, gitu orang yang lunak hati itu menurut saya ya targetnya mutakin. Siapa yang menjadi mutakin, siapa mutakin itu karakternya ya seperti itu. Dan jadi lembut hati itu memang butuh proses ya. Artinya tidak mungkin orang itu tiba-tiba hatinya lembut, itu nggak mungkin. Artinya proses puasa adalah sebuah proses yang memang harus dilalui oleh seseorang muslim sehingga dia akan menjadikan hatinya lembut. Kalau hatinya lembut, tanda-tandanya atau wujudnya itu tadi ya, dia empati kepada orang lain, bisa memaafkan, bisa suka membagi. Nah, gitu. Tapi perlu digarisbawahi ya, mungkin jadi masing-masing orang juga tingkat kelembutan hati sudah ada sih masing-masing. Sudah ada yang orang memang asli sudah orang baik gitu ya, ada. Tapi puasa ini akan menambah atau memproses menjadi lebih lembut lagi, lebih bagus lagi kalau ada kekerasan hati dan sebagainya, sehingga dengan proses yang benar tentunya lah. Puasa kita seringkali tidak efek karena memang kita hanya yang sering atau yang banyak kita ini puasanya hanya merubah jadwal makan itu sehingga kurang efek. Ya, kalau memang puasanya betul-betul puasa zahir dan batinnya, terus kemudian juga tidak balas dendam, dan memang khalwat beneran ya, malam banyak sholatnya, siang ya memang menahan diri. Kemampuan menahan itulah yang akan menjadi punya efek gitu. Iya, punya efek karena terlindungi dari yang lain, kayak menjadi ngepompong itu. Jadi tameng kita. Nah, terus sehingga lah kita haus, dahaga dan lapar ini yang menjadi panasnya, sehingga nanti akan memproses hati kita yang seperti bahan baku, batu yang mengandung batuan yang mengandung kristal emas akan mencair. Nah, nanti namanya proses kimia usahada itu perlu dipanaskan. Nah, memanaskan ini dengan puasa itu. Dalam teori kimia usahadanya Imam Al-Ghazali itu begitu, memang harus dipanaskan dengan banyak zikir dan puasa, dengan lapar dan haus itu. Namanya hararatu dzikri. Lah zikirnya khususnya waktu malam dizikirkan terus, siang juga begitu, menahan agar tidak bocor, ini dibuat benteng menahan ini, sehingga nanti terjadi proses pembakaran jiwa kita, hati kita, sehingga akan memisahkan antara kotoran dengan emas, biji emas yang kemudian menjadi diolah. Ada seseorang yang misalnya menyadari bahwa dirinya ini memiliki karakter yang keras, kemudian juga suka meluap-luap emosinya, kemudian juga yang intinya kasar, keras.
mungkin apa kalau dia menyadari kemudian menjalankan, dia juga melakukan, akhirnya juga menempuh dengan cara puasa ini, bisa tercapai nggak dengan kelembutan hati kemudian Kiai? Nggih, insya Allah bisa, dan itu asal mengikuti sunnahnya puasa itu dengan baik, itu insya Allah pasti jadi, itu pasti jadi. Dan proses kejadiannya itu akan lahirnya profil dari kasar menjadi lembut itu, lembut hati itu yang namanya nanti disebut Lailatul Qadar itu, malam perubahan yang luar biasa itu. Ibarat serangga itu terjadi metamorfosis, ibarat telur bangsa burung terjadi menetas. Nah itu sehingga sering orang bisa seperti itu, tetapi juga sering akhirnya tidak sampai dewasa, tidak sampai menjadi karakter betul karena tidak mengikuti sunnah. Tidak mengikuti sunnahnya itu setelah, padahal misalnya ya sunnahnya puasa Ramadan itu ada puasa Syawal. Nah, puasa Syawal itu adalah upaya dalam rangka agar tiflul ma'ani namanya, bayi mutakin yang baru lahir tadi tidak mati apa jenis karena kaget karena kaget seperti bayi masih baru bayi dikei sate pedes bisa mati dia akhirnya, atau seperti anakan burung yang masih kecil langsung dikasih jagung langsung itu mati. Ya gitu. itu ada sunnah yang Rasulullah gitu. Langkah yang endingnya itu agak halus lah. Endingnya atau landingnya itu tidak boleh mendadak. Nggak, ya kayak olahraga bareng. Nggak boleh kita langsung minum es mari panas, itu akan menjadikan pecah pembuluh kapiler ini. Gitu. Jadi ruhani juga gitu. Ketika mau landing dari dunia spiritual ke dunia nyata, itu perlu adaptasi pelan-pelan. Nah itulah sehingga ada sunnah yang tidak banyak orang yang tahu. Untuk apa itu puasa? Puasa lagi itu puasa calling down namanya. Ada puasa mukaddimahnya Rasulullah Sa'ban itu hampir 1 bulan itu untuk latihan. Sehingga nanti waktu puasa itu sudah terbiasa. Jangan sampai waktu puasa Ramadan itu makan sahur masih sambil tidur, enggak enak. Itu akhirnya enggak bisa nyaman, dia enggak bisa melaksanakan. Sudah latihan sahur sebelumnya. Baik. Ya, ini ternyata memang tidak sekedar bagaimana kita ini menjalankan sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kalau puasa ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, dampak secara pribadi, artinya kepentingan pribadi kita itu luar biasa sebenarnya. Bukan kepentingan siapa-siapa, tapi kepentingan terutama dalam hal untuk karakter kita atau kepribadian kita. Semua memang syariat itu untuk kepentingan pribadi, untuk kebahagiaan, untuk membentuk pribadi yang bahagia dan membahagiakan orang. Dia bisa sendiri bahagia dan dia nanti akan berdampak membahagiakan orang juga. Ya. Baik, Yai, sebelum kita akhiri ada pesan terlebih dahulu, Yai. Oke, marilah kita semua para pemirsa semuanya kita coba, ini kan puasa ke banyak kali kan. Kita sudah, saya ini puasa entah keberapa kali agar puasa ini betul-betul berdampak, dan itu ya mari kita belajar untuk mengikuti sunnah Nabi betul. Termasuk sebetulnya sudah agak terlambat ya, mestinya bulan Sa'ban ini kemarin kita harus banyak puasa, pemanasan karena rumusnya begitu Nabi. Nabi itu mulainya malah Rajab itu, terus semakin kenceng itu lah prinsipnya lah, terus nanti mainnya betul itu Ramadan. Nah setelah main betul sukses misalnya, jangan tereuforia, harus ada calling down dulu. Calling down itu ya tidak harus puasa betul ya dari hikmah ya, tetapi setidaknya tidak euforia.
Setidaknya tidak euforia. Kan banyak yang euforia, mari po rioyo langsung gas maksiat oh, makan mangannya dan ya itu pasti mati itu. Pasti tidak akan bisa menjadi rijal namanya, tidak bisa menjadi tokoh yang dengan karakter mutakin itu. Oke, saya kira begitu dan mudah-mudahan Terima kasih bermanfaat. Kiai, Ya, ya. nasihat-nasihatnya semoga bermanfaat untuk Amin, pemirsa amin, semuanya. amin. Baik pemirsa, demikian nasihat atau kebersamaan kita dalam Ramadan sareng Kiai bersama Kiai Haji Harisuddin Akib di kesempatan kali ini. Saya Subhan Abu Rizal harus undur diri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.